Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Kamis 16 Desember 2021, hari biasa pekan ketiga Advent. Menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Lukas bab 7 ayat 24 sampai 30. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah tempatnya di istana raja? Jadi, untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, ketika murid-murid Yohanes pergi, lalu dikisahkan dalam sabda Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberikan pujian kepada Yohanes Pembaptis, di mana ia sebagai pewarta dan nabi besar, nabi terakhir. Yohanes Pembaptis sebagai nabi memiliki keberanian untuk mengkritik kehidupan amoral Herodes, raja wilayah negeri saat itu. Dia meyakinkan orang-orang Yahudi pada masanya bahwa mereka perlu bertobat dan memperbarui hidup mereka untuk menerima Mesias yang telah lama dinantikan ke tengah-tengah mereka hadir. Maka kemudian Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ketika Yohanes Pembaptis bersama dengan kedua muridnya, lalu Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus yang sedang lewat dan mengatakan kepada murid-muridnya, lihatlah anak domba Allah. Dan Yesuslah yang sungguh-sungguh dinantikan sebagai Mesias sejati yang akan menebus umat manusia dari belenggu dosa. Setelah Yohanes Pembaptis memang tidak akan ada lagi nabi lain yang akan tampil, sebab apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi semuanya tergenapi dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudariku yang terberkati, walaupun Yohanes Pembaptis sebagai nabi sudah tidak ada lagi, tetapi perannya sebagai nabi tetap bisa kita lanjutkan dan bisa kita perjuangkan. Lalu kita bertanya, perannya yang macam apa yang akan kita lanjutkan? Seperti Tuhan katakan hari ini, dikutip dalam sabda Tuhan hari ini, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapan. Jelas di sini bahwa peran Yohanes Pembaptis seperti forerider yang sirenenya berbunyi, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Perintahnya jelas, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Perintah ini, persiapkan jalan ini mau menumbuhkan kesadaran dalam diri kita
Ketika Yohanes Pembaptis mengatakan kepada kita, persiapkanlah jalan untuk Tuhan dan luruskanlah jalan baginya, ini hendak menumbuhkan kembali kesadaran kita dan menggugah kita bahwa kita seringkali menciptakan penghalang-penghalang yang tidak perlu, sehingga buat Tuhan tidak bisa dekat dengan kita. Bukan Tuhan yang tidak mau dekat dan hadir dalam hidup kita, tetapi seringkali kita sendiri yang menciptakan hambatan dan penghalang-penghalang yang tidak perlu, sehingga kita menghambat Tuhan hadir di dalam hidup kita. Maka mari kita mohon rahmat Allah agar kita mengenali penghalang apa saja yang selama ini membuat Tuhan tidak berkenan hadir di dalam hidup kita, dan seringkali kita sendiri yang menciptakan penghalang-penghalang itu. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Setia, Engkau selalu menaungi kami dengan kuasa Roh Kudus. Semoga daya Roh-Mu memampukan kami untuk menyingkirkan dari hati kami segala keinginan tak teratur dan kebiasaan yang tak perlu, agar bisa menyediakan ruang luas bagi hadirnya Tuhan Yesus dalam hati kami. Semoga hidup kami menjadi semakin sederhana, selalu punya waktu untuk hening dan menikmati kebersamaan denganmu dalam suasana doa, sehingga jiwa raga kami tetap terpelihara dengan baik sampai menyambut kedatangan Putra-Mu terkasih. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan meraja bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra,